Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya itu adalah sebuah bar. Terjadi perbincangan di antara para pelanggan. Apakah kau sudah dengar rumornya bahwa Gunung Hua akan menyerang Nokrim? Apa? Gunung Hua? Apakah ini adalah Gunung Hua yang membuat kekacauan di kompetisi dunia murim? Lalu ia kembali menanggapinya, tentu saja memangnya ada Gunung Hua lainnya selain Gunung Hua tersebut? Tapi ia sedikit ragu dengan informasi tersebut. Tentunya ada beberapa alasan. Pertama, walaupun nama Gunung Hua kembali bergema, tapi itu bukan berarti mereka bisa menghadapi Nokrim dengan mudah. Setidaknya butuh 20 tahun bagi mereka untuk terus berkembang. Lalu ada informasi yang mengatakan juga bahwa murid Gunung Hua tidak memiliki murid kelas 1 yang berbakat. Begitu juga dengan para penatua, itu artinya secara kekuatan mereka masih sangat kurang. Tapi itu juga berarti bahwa yang memimpin penyerangan adalah mereka yang ikut serta dalam kompetisi dunia murim. Tentunya kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Orang awam yang menyaksikan kompetisi dunia murim pasti hanya berfokus kepada siapakah yang menjadi pemenang. Tapi mereka yang memiliki rasionalitas pastinya akan menilai siapakah yang paling banyak masuk ke dalam final. Tentu saja itu adalah Gunung Hua. Jadi bisa disimpulkan bahwa Gunung Hua memiliki murid-murid muda yang berbakat. Ya, walau begitu masih banyak orang yang skeptis dengan rumor yang beredar. Apalagi nama Gunung Hua baru mulai menggema dan lawannya adalah Nokrim, salah satu dari 5 sekte jahat besar. Nah, jika yang menentang adalah 9 sekte besar, mungkin itu akan menjadi sangat menarik. Tapi karena Gunung Hua, bisakah mereka benar-benar menentangnya? Di tengah-tengah perbincangan tersebut, muncullah seseorang. Lalu ia duduk dan berkata, apakah baru sampai situ saja rumor yang masuk ke daerah ini? Semua orang pun langsung menatap ke arahnya. Ia kembali menjelaskan, nampaknya kalian belum tahu bahwa ada perselisihan di dalam Nokrim. Ya, mereka yang tidak puas dengan kepemimpinan Raja Nokrim saat ini memutuskan untuk memberontak. Dan pihak yang memberontak adalah mereka yang sangat kejam di dalam pegunungan. Mereka bahkan tidak segan-segan membunuh mereka yang melewati pegunungan bahkan setelah membayar tol. Itu artinya akan ada banyak kerusakan yang terjadi jika Raja Nokrim saat ini disingkirkan. Oleh sebab itulah Raja Nokrim memutuskan untuk pergi ke Gunung Hua dan meminta bantuan. Tentu saja itu adalah informasi baru yang belum pernah mereka dengar dan itu membuat semua orang tertarik. Apakah yang kau katakan benar? Sosok tersebut pun menjawab, tentu saja rumor ini sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tapi tunggu dulu, aku sangat haus, berikan aku minuman. Dan seseorang pun dengan cepat menuangkan air ke gelasnya. Lalu orang lainnya berkata, tolong lanjutkan informasi tersebut, kami belum mendengarnya. Nah, sosok ini kembali mulai menceritakan yang intinya Raja Nokrim meminta bantuan kepada Gunung Hua untuk menyelesaikan permasalahan internal mereka. Tentunya sebagian orang merasa aneh kenapa para bandit meminta bantuan kepada sekte benar. Lalu ia pun kembali menjelaskan bahwa itu karena jika dibiarkan akan merugikan masyarakat sipil, di mana Gunung Hua menjunjung tinggi kebenaran. Oleh sebab itulah pimpinan sekte menerima tawaran tersebut. Tentunya terjadi pro dan kontra terkait apa yang diputuskan oleh pimpinan sekte Gunung Hua membantu bandit.
adalah sesuatu yang tidak wajar, walaupun tujuannya adalah untuk meminimalisir kerusakan di masa depan. Tapi saat informasi lainnya terungkapkan, mereka pun mulai menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan Sekte Gunung Hua ada benarnya. Dan informasi tersebut adalah bahwa pimpinan Sekte Gunung Hua membuat kesepakatan dengan Nokrim di mana jika permasalahan terselesaikan maka pajak tol bagi mereka yang melewati pegunungan akan dipotong. Tentunya itu adalah keuntungan bagi para pedagang dan orang-orang yang melewati daerah Nokrim. Pada intinya, bandit tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Walaupun bandit saat ini dikalahkan, pasti akan ada bandit lainnya yang muncul dan mungkin mereka bisa jadi lebih jahat dibandingkan dengan bandit-bandit sebelumnya. Jadi, mengendalikan mereka adalah pilihan yang tepat. Dan apa yang dilakukan oleh Gunung Hua nampaknya merupakan keputusan yang bijak jika kesepakatan mereka berjalan dengan baik dan para pemberontak berhasil dikalahkan. Yang mendapatkan keuntungan besar adalah masyarakat sekitar karena mereka nantinya akan merasa nyaman dan tenang saat melewati hutan Nokrim. Tapi pertanyaannya, kenapa Raja Nokrim memilih Gunung Hua dibandingkan dengan 9 sekte besar? Lagi-lagi, Nokrim adalah 5 kekuatan jahat terbesar yang mana mereka setara dengan 9 sekte besar. Jadi seharusnya meminta bantuan kepada 9 sekte besar adalah keputusan yang tepat. Jadi kenapa harus memilih Gunung Hua? Dan alasannya adalah mungkin jika 9 sekte besar ikut campur maka 5 kekuatan besar juga akan bergerak. Jadi lebih aman memilih sekte yang tidak termasuk kepada 9 sekte besar. Dengan begitu mereka bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih mudah. Walau begitu masih banyak yang kurang yakin dengan kemampuan Gunung Hua. Apalagi karena lawannya adalah salah satu kekuatan terbesar dari fraksi jahat. Dan pemberi informasi pun menjelaskan, itulah kenapa kesepakatan dibuat. Apakah kau pikir kesepakatan hanya dilakukan berdasarkan kemauan semata? Aku yakin Gunung Hua memiliki keyakinan bahwa mereka bisa mengatasi situasi yang terjadi di Nokrim. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat para pengunjung merasa tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Gunung Hua. Padahal nama mereka baru saja muncul kembali, tapi mereka berani mengorbankan apa yang mereka miliki untuk memberantas ketidakadilan. Sangat berbeda dengan 9 sekte besar karena dalam beberapa dekade terakhir ini mereka bahkan tidak pernah mendengar bahwa 9 sekte besar melakukan pergerakan besar yang menuju kepada kebaikan. Saat keributan terjadi, pria yang memberikan informasi pun perlahan meninggalkan bar tersebut dan ternyata sosok tersebut adalah seorang pengemis. Pengemis lainnya tengah menunggu kehadirannya dan saat ia keluar seorang pengemis pun menghampirinya. "Senior, bagaimana? Apakah semuanya berjalan dengan lancar?" Tentu saja jawabannya adalah ya. Tapi permasalahannya masih ada 5 bar lagi yang harus mereka kunjungi. Karena jika tidak maka pimpinan mereka akan menghajarnya. Oleh sebab itulah setelah ia menyampaikan rumor ia bergegas keluar ruangan. Padahal bisa saja ia makan dan minum dulu di sana. Tapi itu tidak ia lakukan untuk menghemat waktu. Dan yang lebih hebatnya lagi, pengemis tersebut berhasil mengamankan banyak makanan dan memberikannya kepada pengemis lainnya. Dan sambil menuju ke bar selanjutnya, mereka pun mulai berbincang terkait apa yang telah dilakukan oleh Gunung Hua. Ya, walaupun mereka terlihat sembrono, tapi para pengemis sangat menghormati Gunung Hua. Tentunya setiap tindakan memiliki tujuan dan mengharapkan keuntungan. Begitu juga dengan Gunung Hua. Akan tetapi untuk mendapatkan keuntungan tersebut, Gunung Hua berani mengambil resiko yang besar. Itulah kenapa para pengemis sangat menghormati Gunung Hua.
Apalagi setelah menyebarkan rumor tersebut, mereka yakin situasi yang menggemparkan di Kongho mungkin akan segera terjadi. Di sisi lainnya, nampak murid-murid Gunung Hua tengah susah payah menarik gerobak dan berlarian di sekitarnya. Tapi tentu saja ada seseorang yang tidak puas dengan kinerja murid-murid yang menarik gerobak. Tentunya itu adalah Chung Myun. Menurutnya, pergerakan mereka sangat lambat, bahkan lebih lambat daripada siput. Dan yang lebih mengesalkan adalah mereka yang tidak menarik gerobak berlari lebih lambat dibandingkan dengan mereka yang menarik gerobak. Tang Soso bahkan sampai mengeluh, sebagai murid termuda ia marah diperintahkan untuk menarik gerobak. Adapun para seniornya, ia berlari di belakang gerobak dan bahkan berlari lebih lambat daripada dirinya. Tapi walau demikian, Chung Myun tetap mengatakan jika pergerakannya sangat lambat. Dan tidak hanya itu, Chung Myun juga mengancam 10 orang yang paling terakhir sampai akan mendapatkan hukuman, yaitu tidak diberikan makanan. Tentunya ada banyak sekali murid yang mengeluh jika mereka terus berlari tanpa beristirahat. Bukankah stamina mereka akan terkuras? Tapi nampaknya Chung Myun tidak peduli. Di dalam gerobak, para penatua dan para senior pun mulai berbincang. Penatua Hyun Sang bertanya, perlukah kita ikut campur? Dan Hyun Yong pun menjawab, tidak, biarkan saja. Dan ini pertama kalinya Hyun Sang merasa lega karena dirinya sudah tua. Jika saja apa yang menimpa murid-murid Gunung Hua saat ini dialami oleh Hyun Sang, bisa dipastikan ia akan melarikan diri. Tapi yang lebih menyedihkan adalah fakta bahwa Im So-byung dan para bandit lainnya berlari juga bersama murid-murid lainnya. Padahal para penatua mengusulkan kepada Chung Myun agar Im So-byung ikut serta di dalam gerobak. Tapi Chung Myun menanggapinya, untuk apa membawa sampah ke dalam gerobak? Dan itulah mengapa pada akhirnya Im So-byung tidak ada di dalam gerbong bersama mereka. Dan lagi-lagi para penatua merasa bersyukur karena Chung Myun masih menghargai mereka dengan begitu. Karena pergerakan cepat murid-murid Gunung Hua, jarak yang seharusnya mereka tempuh selama 15 hari, bisa mereka tempuh hanya dalam waktu 4 hari saja. Dan tujuan mereka pun semakin dekat. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.